Alhamdulillah wa syukurillah, untuk menyingkat waktu dalam rangka kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra Mi'rajnya Rasulullah ini adalah mukjizat Nabi yang terbesar nomor 2. Jadi setelah mukjizat terbesar pertama untuk Rasulullah adalah mukjizat Al-Quran, menurut sebagian ulama bahwa mukjizat terbesar yang kedua setelah mukjizat Al-Quran adalah mukjizat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun beberapa penyebabnya, ada asbabun nuzul kalau menurut ayat Quran atau asbabul wurud kejadian ini, yaitu Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi berada di sebuah tahun yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi dakwah di kota Mekah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, ternyata lebih banyak rintangan dan sampai Nabi diusir, diboikot selama 3 tahun. Sampailah istri kesayangan Nabi Sayyidah Khadijah sakit, paman kesayangan Rasulullah yang sekaligus ayah angkat Rasulullah Abu Thalib sakit. Selesai masa pemboikotan, maka Sayyidah Khadijah wafat dan Abu Thalib wafat dalam waktu yang sangat berdekatan. Maka ini membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi berangkat ke Taif, cerita yang sering kita dengar. Nabi berangkat ke Taif, yang kemudian sesampainya di Taif untuk berdakwah, Nabi dilempari batu sampai bercucuran darah. Sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sempat mengadu kepada Allah, yang diantara bunyi aduannya Nabi berdoa seperti ini. Dalam keadaan darah masih dalam tubuh beliau belum dibersihkan, di perjalanan pulang dari Taif, Nabi berdoa dan mengadu, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'anin nas. Jadi kata Nabi, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, dha'fa quwwati, begitu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan begitu sedikitnya usahaku dalam menyampaikan dakwah ini, wa hawani 'anin nas. Nah, ini yang menjadi penyebab kalimat yang terakhir, wa hawani, dan begitu hinanya aku ternyata di mata manusia. Karena Nabi merasa dakwah diusir, ke Taif dilempari batu, Nabi kemudian merasa betapa hinanya ternyata diriku di mata manusia. Maka subhanallah, ketika Nabi pulang ke kota Mekah, tidak lama setelah itu, menurut beberapa riwayat, ada beberapa pendapat, diantaranya pendapat yang kita ikuti adalah di malam 27 Rajab, maka Nabi SAW bersabda, kata Nabi, atani Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhor. Kata Nabi, suatu malam tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril, didatangi oleh malaikat Mikail, dan waktu itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail dikawal oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Nabi tidur, sedang tidur, dibangunkan Rasulullah, dibawa ke Hijr. Hijr itu Hijr Ismail. Kemudian oleh malaikat Jibril dan Mikail, maka ketika ada operasi, dibelah dada Rasulullah SAW, kemudian dikeluarkan hati beliau, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali, dipenuhi dengan hikmah, ilmu, kemudian dicabut haddus syaitan, dimasukkan kembali, dan ini sudah marrah ar-rabi'ah. Nabi dibelah hatinya sudah kali yang keempat, dan ini yang terakhir di malam Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah itu diberikan stempel kenabian yang ada di antara dua pundak dari Nabi di bagian belakang. Stempel itu diberikan di malam sebelum Nabi kita Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka Masya Allah, saya singkat saja, setelah Nabi SAW dicuci hatinya, ada yang bertanya, apakah hati Nabi kotor kok harus dicuci? Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulid Habsyinya, kita sering baca, teman-teman di Pamakite juga sering baca, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaq min qalbihi adha walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhrin. Sungguh para malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati Rasulullah, akan tetapi dicuci hati Rasulullah SAW untuk menjadikan hati Nabi yang sudah bersih dijadikan lebih bersih, dan lebih bersih. Masya Allah. Kemudian disiapkan untuk Nabi buraq untuk memulai perjalanan yang Allah sebutkan. Perjalanan ini perjalanan Isra, ya. Jadi perlu kita ketahui, Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, itu perjalanan Isra. Adapun perjalanan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah, itu namanya Mi'raj. Makanya Isra dan Mi'raj. Makanya Isra dan Mi'raj.
Nah, adapun perkara Isra disitir oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahkan suratnya namanya surat Al-Isra. Ayat yang pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, linuriyahu, untuk menunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, dan untuk menunjukkan kepada Nabi bahwa Nabi itu tidak hina di mata manusia, tidak hina di mata Allah. Bahkan Allah ingin menunjukkan bagaimana mulianya Rasulullah, bagaimana terhormatnya Rasulullah di kalangan orang-orang yang tinggal di langit, di kalangan nabi-nabi yang lain. Karena pada perjalanan ini Allah membangkitkan seluruh nabi yang pernah diutus dan sudah wafat, dibangkitkan oleh Allah untuk bertemu pada malam itu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan puluhan ribu malaikat yang semuanya menyambut dan memuliakan Rasulullah. Ini adalah tasliyah. Ini adalah apa tasliyah? Untuk membesarkan hati Nabi SAW dan agar Nabi sadar betapa mulianya Rasulullah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi disiapkan kendaraan buruk, sebagaimana kita ketahui, Nabi mau naik buruk, diriwayatkan buruknya bergegar. Buruk itu bergegar, nervous, karena grogi, karena buruk ini sudah sangat menunggu-nunggu momen bertemu dengan makhluk Allah yang paling istimewa, yakni Rasulullah SAW. Sehingga waktu akan benar-benar bertemu di pertemuan pertama dengan Rasulullah, buruk itu menjadi grogi, menjadi nervous dan bergetar-getar, sehingga Nabi kesusahan ketika mau naik ke atas buruk. Dikatakan buruk adalah kendaraan yang fisiknya mirip seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih gede atau lebih besar dari keledai. Ya, maka kemudian ditepuk itu buruk oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ama tastahiya buruk? Tidakkah kamu malu wahai buruk? Wallahi ma raqibaka khalqun." Demi Allah tidak ada makhluk yang menunggangimu yang akram, yang lebih mulia minhu, daripadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka berhenti itu buruk dan berkeringat dalam satu riwayat. Kemudian Nabi SAW menaiki buruk dan dimulailah perjalanan Nabi, perjalanan Isra. Nabi tidak langsung dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, tidak. Akan tetapi Nabi transit, berhenti di beberapa tempat. Di antaranya Nabi ketika di atas buruk, Nabi melihat ada satu tempat yang banyak pohon kurma. Kemudian buruk turun, landing di situ karena buruk terbang di cahaya. Maka landing, berhenti di satu tempat yang banyak pohon kurma tadi. Maka Nabi dianjurkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat di tempat itu. Setelah Nabi sholat, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, atadri aina shallaita?" Wahai Rasul, tahu nggak Anda ini sholat di mana? Nabi mengatakan nggak tahu. Tadi sekilat cahaya tiba-tiba sampai sini. Malaikat Jibril mengatakan, "Shallaita bit-Thaibah wa ilaihal muhajirah." Engkau sholat di satu tempat namanya Thaibah, yaitu yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah, dan engkau nanti akan hijrah ke sini. Ya, karena peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, tapi dalam perjalanan itu singgah di kota Madinah, dan Nabi sudah dikatakan oleh malaikat Jibril, nanti engkau akan hijrah ke tempat ini. Nabi berangkat lagi. Ada berhenti di beberapa tempat, mungkin tidak saya ceritakan menyingkat waktu, tapi ada banyak hal yang dalam perjalanan itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Pemandangan-pemandangan yang penuh dengan rahasia, penuh dengan hikmah, yang pada akhirnya sepulang Nabi dari perjalanan itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana apa yang beliau lihat? Di antaranya ketika Nabi di atas buruk, Nabi waktu itu dikejar oleh jin ifrit. Nah, kita tahu ini ada riwayatnya, ya, banyak dan masyhur ini riwayat. Jin ifrit itu adalah seperti kepala preman gitu di dalam dunia jin, ya. Kepala preman dalam dunia jin yang paling jahat dan punya power, kekuatan yang luar biasa, namanya jin ifrit. Maka waktu itu jin ifrit berusaha mengejar Rasulullah waktu di atas buruk, dan diriwayatkan jin ifrit menyemburkan daripada api yang seakan-akan berusaha api itu mengenai Rasul, tapi Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kullamal tafat, setiap Nabi di atas buruk, Nabi menoleh, Nabi melihat itu ifrit mengejar-ngejar dan menyemburkan apinya. Mungkin kalau kita sudah ketakutan, tapi Nabi keberaniannya luar biasa. Kemudian Nabi tanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Itu ifrit minal jin." Itu adalah ifrit
dari kalangan bangsa jin. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Alau alimuka kalimat taquluhunna." Ya Rasulullah, mau nggak saya ajarkan kepada Anda wahai Rasul kalimat, beberapa kalimat taquluhunna, yang kalau Anda ya Rasulullah membaca kalimat ini, maka kemudian tafi'at syu'latuh wa kharra li fihi, maka jin ifrit itu akan padam semburan apinya dan akan mengenai dirinya, mengenai mulutnya sendiri, dan dia akan jatuh tumbang. Maka Nabi mengatakan, "Bala," kata Rasulullah, "ya saya mau." Apa kalimatnya? Apa doanya? Nah, ini mungkin nanti bisa direkam dan dihafalkan dan dijadikan amalan untuk kita melindungi diri dari gangguan bangsa jin yang jahil dan nakal. Yaitu pada waktu itu malaikat Jibril mengajarkan doanya, "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat." Nah, udah direkam, masyaallah, bagus. "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzil minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman." Nah, itu doanya. Ya, ada artinya. Intinya arti dari doa ini yaitu aku meminta perlindungan dari a'udzu biwajhillahil karim, aku meminta perlindungan dengan Allah, dengan zat Allah yang maha mulia, wa bi kalimatillahi tamat, dan dengan kalimat Allah yang maha sempurna, daripada segala keburukan yang sifatnya turun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, yang sifatnya itu naik dari bawah ke atas, kemudian keluar dari bumi, semua daripada bahaya-bahaya, kekuatan-kekuatan gaib yang ada di waktu malam, fitnah-fitnah di waktu malam, di waktu siang. Ya, saya minta perlindungan daripada semua hal yang membahayakan. Maka kemudian ketika Nabi membaca doa ini, maka kemudian dikatakan fangkabbali fihi wa tafi'at su'latuh. Maka waktu itu tiba-tiba jin ifrit itu terjatuh tumbang, dan kemudian apinya membakar dirinya sendiri dan dia tumbang. Masya Allah. Hikmah daripada peristiwa ini yaitu bangsa jin itu ada, ya, dan memang ada jin yang nakal dan dia berdosa kalau mengganggu manusia. Jin bisa mengganggu manusia, bisa merusak keharmonisan rumah tangga orang, macam-macam bisa mengganggu, dan itu dilarang oleh Allah. Tapi mereka banyak yang melakukan hal itu, para kaum jin. Ada yang karena disuruh orang, ada yang karena inisiatif jin itu sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Dari peristiwa ini yang harus kita lakukan, kita bukan malah berteman dengan jin, bukan malah datang ke dukun paranormal, tidak, itu tidak dilarang dalam agama. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, minta diberi proteksi oleh Allah, dengan khususnya doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah, perlindungan diri yang diajarkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran, seperti misalnya membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan juga banyak membaca surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, yang ini semuanya, dan banyak lagi, ya, yang ini semuanya adalah memperliasin, baca surat Yasin untuk melindungi, memproteksi diri kita daripada gangguan hal-hal yang seperti itu. Masya Allah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal bara.